Perkenalkan, nama Ibu Siti Raudah. Ibu mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7, 8, dan 9. Nah, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat, selalu sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Ibu berharap anak ibu rajin dalam mengulang-ulang materi pembelajaran, baik itu lewat buku, lewat YouTube, Google Classroom. Tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kedua, kita masih membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan itu ada yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, dalam bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi. Dalam hukum misalkan terlaksanakannya Undang-Undang Negara 1945, kemudian seperti apa misalkan dalam politik. Dalam politik terdapat sistem pemilihan umum dalam demokrasi. Itu merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis. Nah, di situ nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian dalam bidang hukum juga terlaksananya keamanan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang berlangsung sekarang dikembangkan sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi segala sistem atau jenis perekonomian yang sudah ada sekarang itu berarti sudah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti apa contohnya? Misalkan kekeluargaan. Kita kental sekali ya silaturahminya, silah ukhuwahnya. Kemudian ada musyawarah, misalkan ada sengketa dalam adat, itu bisa dimusyawarahkan. Jangan sampai ada perpecahan antar golongan, antar suku, karena segala persoalan masih bisa dimusyawarahkan. Kemudian ada juga gotong royong. Kita misalkan kerja bakti setiap akhir pekan di RT, kerja bakti misalkan di sekolahan. Kemudian semuanya itu harus dipelihara, kemudian diajarkan ke anak cucu kita, diwariskan kepada generasi muda kita. Kemudian juga apa lagi? Nilai-nilai sosial dari luar seperti apa? Kita bisa mencontoh misalkan semangat kerja kerasnya, kedisiplinannya, tepat waktunya, kemudian sikap ilmiahnya yang sangat logis pemikirannya. Itu bisa dapat kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Kemudian yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara kita. Bentuk partisipasi rakyatnya seperti apa? Dalam membela negara sudah ada contohnya dalam masyarakat seperti kegiatan ronda malam atau siskamling. Nah, biasanya itu diadakan kan bergantian setiap warganya di RT untuk keliling siskamling, melihat keadaan, mengecek sekitar untuk menjaga keamanan kita. Kemudian juga para polisi jalan raya misalkan menilang misalkan para pengendara yang tidak menaati aturan atau membahayakan masyarakat lain karena ngebut, tidak pakai helm, seperti itu.
Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan mengerti penjelasan yang sudah Ibu berikan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan, akan Ibu sampaikan melalui media pembelajaran Classroom. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.